Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, semangat, dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Sudah siap untuk belajar? Oke, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran keempat. Silahkan dipersiapkan bukunya dan mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui apa saja faktor kegagalan perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan, dan kita akan mengetahui apa saja bentuk organisasi pemuda pada masa penjajahan. Oke, langsung saja disimak videonya. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa salah satu faktor penyebab kegagalan bangsa Indonesia melawan penjajah adalah perlawanan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Ternyata tidak hanya itu loh, ada lagi faktor penyebab gagalnya perjuangan Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, betul, bersifat kedaerahan. Perjuangan ini masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan serentak, jadi masih sendiri-sendiri. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jadi, jika pemimpinnya tertangkap, maka perlawanannya terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Ini juga mempengaruhi gagalnya perjuangan Indonesia loh. Yang kelima, Belanda ternyata menerapkan politik adu domba. Nah, ini sangat berbahaya karena dapat memicu propaganda atau emosi, jadi salah paham, dan terpecah belah rakyat-rakyat Indonesia. Berdasarkan pengalaman tersebut, ternyata kaum pelajar di Indonesia ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Nah, jadi lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Kira-kira organisasi apa aja ya? Yang pertama, ada masa awal pergerakan nasional. Ini tahun 1900-an. Yaitu munculnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indies Partij. Nah, ini adalah tokoh yang ada di hadapan kalian. Ini Dr. Sutomo. Beliau ini adalah penggerak pada masa awal pergerakan nasional. Selanjutnya ada masa awal radikal. Apa itu radikal? Jadi yang disebut masa radikal ini adalah pergerakan nasional bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas kooperatif, tidak mau bekerja sama. Maka muncul organisasi-organisasi radikal seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU, dan PNI, Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya, ada masa awal moderat. Ini tahun 1930-an. Jadi organisasi ini mengubah taktik perjuangan sebelumnya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama. Maka muncul organisasi-organisasi moderat seperti Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Partai Politik atau GAPI.
Nah, ini adalah organisasi-organisasi dan masih banyak lagi organisasi-organisasi lainnya yang berkembang pada masa itu. Jadi, organisasi pemuda pada awalnya dibedakan menjadi 3, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi ini, maka dibentuk satu kesatuan. Mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia dilaksanakan 2 kali. Yang pertama, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei. Ini tidak menghasilkan keputusan apapun, melainkan sebagai persiapan Kongres Pemuda yang kedua. Pada saat Kongres Pemuda yang kedua, tanggal 27 sampai 28 Oktober, ini mengambil beberapa keputusan. Di antaranya, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Ini berwatak nasional dalam arti luas loh. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, ada yang masih ingat bagaimana isi Sumpah Pemuda? Oke. Isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, sangat seru ya pembelajaran kita hari ini. Baik, itu saja yang dapat Umi sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!